Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, tujuan pendidikan IPS, dan karakteristik IPS SMP. Yang pertama adalah pengertian IPS. Pengertian IPS adalah bidang pengajaran di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang berisikan konsep dan pengembangan belajar yang dipilih dalam kerangka studi keilmuan sosial. Dan selanjutnya adalah karakteristik pendidikan IPS. Yang pertama adalah mempertautkan teori ilmu fakta atau sebaliknya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan IPS. Yang pertama, berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta ataupun sebaliknya. Yang kedua, pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang saja, melainkan bersifat meluas dari berbagai ilmu sosial lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi terpadu digunakan untuk menelaah suatu masalah atau topik. Dan yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa agar mampu berpikir kritis dan rasional. Dan yang keempat, IPS mengutamakan hal-hal arti atau penghayatan hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Dan yang kelima, IPS tidak hanya mengutamakan pengetahuan, melainkan juga mengutamakan keterampilannya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan IPS di SMP. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, dan memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 dimensi pendidikan IPS. Yang pertama, dimensi pengetahuan atau knowledge. Tujuan pengembangan pengetahuan untuk membantu siswa dalam memahami dirinya, fisiknya, dan dunia sosial serta lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, dimensi keterampilan atau skill. Di sini, keterampilan di pendidikan IPS terwujud dalam bentuk kecakapan mengolah dan menerapkan informasi yang penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara dalam masyarakat yang demokratis. Yang ketiga adalah dimensi nilai dan sikap atau value and attitude. Nilai di sini dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, kelompok masyarakat, atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan. Yang keempat adalah dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial ini merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan sosial yang dapat memungkinkan siswa untuk menjadi peserta didik yang aktif, belajar dari apa yang diketahui, dan memikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.